menjelang pemilu tidak ada keriuh ramaian seperti pemilu kali ini. Kali ini ada begitu banyak yang menyuarakan tentang pentingnya kejujuran, pentingnya netralitas, kekhawatiran soal kecurangan. Sesuatu yang di dalam pemilu-pemilu dulu tidak muncul. Artinya ada kekhawatiran. Ada doa bersama nanti sebagai kick off. Habis itu kita sudah mulai bagi tugas ya. Yang muda bergerak kemana-mana. Terima kasih atas komitmen yang dibangun. Tugas kita hari ini adalah melaksanakan komitmen dan kata-kata yang sudah kita tanda tangan. Dalam deklarasi pemilu damai hari ini, 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden berharap pemilu berlangsung jujur tanpa kecurangan. Isu kecurangan dan netralitas penyelenggara pemilu hingga aparat terus mencuat dan mendominasi di tahapan Pilpres 2024. Apakah pemilu damai tanpa kecurangan hanya sekedar komitmen namun sulit dalam implementasinya? Untuk membahasnya sudah bersama kami di studio ada Ketua Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto. Selamat malam, ya, Mas Sugeng. Selamat malam. Baik, berikutnya juga ada Ketua DPP P3 Dahlia Umar. Mbak Dahlia, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik, dan juga sambungan Zoom sudah ada anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Aceh Hasan Syazili. Kang Aceh, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, kita akan dengarkan sekali lagi pernyataan dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan di Bawaslu tadi. Pada pemilu kali ini, menjelang Pilpres kali ini, keramaian tentang kecurangan itu ramai sekali di masyarakat. Saya rasa Bawaslu menyaksikan. Di pemilu-pemilu berikut sebelumnya, tidak banyak kita mendengar orang membicarakan tentang netralitas, membicarakan tentang ketidakjujuran. Tapi pemilu kali ini kita merasakan di masyarakat muncul pertanyaan itu. Apa artinya? Ada penurunan kepercayaan. Ada penurunan kepercayaan, Mas Sugeng. Spesifiknya terhadap siapa penurunan kepercayaan ini? Ya, saya kira apa tadi yang disampaikan Capres nomor 1 Mas Anies Rashid Baswedan bukan tanpa alasan. Jadi kita semuanya merasakan hari-hari ini pembicaraan di mana-mana, terutama memang bagi kelas menengah, ya, kelas menengah berpendidikan, menengarai bahwa ada sebuah proses yang memang layak dicurigai, lantas buntutnya nanti atau berujung pada ketak netralan. Ketak netralan kalau dituduh kepada siapa? Memang kalau kita lihat penyelenggara negara pemilu adalah KPU, ada juga Bawaslu, dan pemangku kepentingan lain sudah barang tentu yang berkaitan dengan pemilu. Akan tetapi kita sadar betul bahwa di luar itu masih ada alat negara, di mana pucuk pimpinan alat negara bisa saja menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu pasangan, dan itu ada proses sebelumnya yang mengantarai itu. Bagi orang yang waras secara intelektual, kesadaran politik sesederhana apapun, bahwa indikasi-indikasi itu terang benderang. Bagaimana di Mahkamah Konstitusi misalnya telah setidaknya telah melakukan pelanggaran etik yang berat, dan itu kan sudah menjadi keputusan Ketua MK ya, bahwa bahkan Ketua MK lantas dibebas tugaskan sebagai Ketua MK. Saya kira itu bagian dari proses yang secara akumulatif lantas masyarakat melihat bahwa ini ada skenario besar untuk memenangkan salah satu pasangan. Memang bahwa kalau kita lihat perangkat-perangkat pemilu adalah ya KPU, Bawaslu, DKPP,
yang seolah-olah itulah yang secara independen mampu menyelenggarakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, adil, dan seterusnya. Tetapi sekali lagi, ada kekuatan lain yang lebih dari itu bisa saja mempengaruhi jalannya pemilu. Yang bisa jadi dianggap tidak adil, tidak transparan, tidak terbuka, dan sebagainya. Baik, Mbak Dahlia, ada kekuatan lain, tapi juga ada kata-kata apa yang dirasakan masyarakat. Makanya dari pihak yang tidak setuju dengan ini mengatakan ini hanya perasaan, tapi buktinya mana? Sudah ditindak belum oleh Bawaslu? Jangan hanya perasaan-perasaan kemudian menciptakan opini publik. Nah, kalau menurut dari TPN Ganjar Mahfud seperti apa? Ini perasaan atau fakta? Kalau dalam hari-hari di mana sekarang kami mengamati, walaupun belum ada masa kampanye, tetapi ada beberapa yang kemudian kesannya tidak kampanye padahal itu sebenarnya sudah kampanye. Seperti? Jadi ada iklan-iklan yang berseliweran di media massa ya, dan menurut saya itu sudah tidak benar. Jadi kalau saya tidak berandai-andai dan tidak memakai asumsi ya, saya melihat sebagai fakta bahwa ada loh iklan di media televisi, media radio oleh yang ditayangkan atau mengenalkan satu pasangan calon. Dan itu pasti berbiaya. Padahal yang namanya iklan itu nanti 21 hari sebelum hari H dan dibiayai negara. Jadi tidak boleh capres-capres itu bikin iklan sendiri. Atas nama sosialisasi? Tidak boleh, Tidak boleh itu juga? tetap iklan. Menurut saya itu iklan, mengenalkan itu salah satu iklan. Jadi Mbak kalau misalnya iklan rokok tuh nggak harus gambarnya tuh orang sedang merokok. Sama halnya dengan kalau kita memaksakan orang kenal dengan partai kita, dengan calon kita, ya dia bilangnya sosialisasi padahal itu penetrasinya sudah kategori iklan. Jadi nah, ada modus-modus kampanye terselubung begitu? Kampanye terselubung dan sepertinya tidak menjadi masalah padahal itu secara kasat mata jelas dan saya memperhatikan itu sudah berminggu-minggu berlangsung. Berarti sudah dilaporkan tidak? Apakah ke itu yang berkaitan dengan broadcasting, penyelenggaranya atau ke pihak Bawaslu-nya? Tidak perlu dilaporkan tetapi Bawaslu punya instrumen untuk pengawasan. Jadi menurut saya Bawaslu itu harus betul-betul melakukan pengawasan menyeluruh. Kalau dia melakukan pengawasan menyeluruh pasti ada temuan. Tapi kalau menunggu laporan mendingan gak usah ada Bawaslu. Gitu. Karena yang namanya pengawasan itu Mbak, itu aparatnya sampai tingkat desa ada. Juga mereka ada mekanisme pengawasan penyelenggaraan atau media-media siaran. Bekerja sama dengan KPI. Dan di pemilu-pemilu sebelumnya banyak sekali temuan-temuan Bawaslu dan KPI tentang kecurangan itu. Dan sampai sekarang jadi Anda melihat menurut saya sebenarnya Bawaslu? bukan hal yang susah untuk melakukan hal yang sama. Sebagaimana Bawaslu lakukan pada saat dulu gitu ya. Jadi sekarang yang untuk Bawaslu mendapatkan sekarang belum temuan. optimal? Menurut saya mereka tidak, kita melihat ya kita mau melaporkan tetapi kita punya ini ya, punya iktikat baik bahwa kita percaya pada Bawaslu dan mereka tahu. Tapi kalau memang mereka tidak tahu, walaupun mereka sudah dibiayai mahal, begitu banyak, sumber dayanya besar, mereka juga tetap tidak tahu, ya mau nggak mau kita laporin. Tapi itu akan sangat kebangetan. Baik. Kita ingin berprasangka positif ya, tadi Mbak Dahlia kita ingin percaya kepada Bawaslu. Seperti dari Prabowo Subianto juga mengatakan, Capres nomor urut 2 ini mengatakan mereka percaya terhadap penyelenggara pemilu akan melaksanakan pemilu dengan jujur. Coba kita simak dulu pernyataan berikut ini. Kami ingin menyampaikan keyakinan kami bahwa Bawaslu dan seluruh penyelenggara pemilu akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan apapun. Kang Aceh sedikit berbeda dari dua paslon lainnya. Dari Pak Prabowo mengatakan bahwa mereka yakin dengan Bawaslu, yakin dengan penyelenggara pemilu kali ini. Apa dasar keyakinan itu, Kang Aceh? Iya, kita ini kan sudah berpengalaman ya, berdemokrasi dan sudah hampir 5 kali kita melaksanakan pemilu presiden secara langsung. Tentu berbagai instrumen demokrasi tersebut telah kita sama-sama bentuk institusionalisasinya. Ada KPU, ada Bawaslu. Jika kedua penyelenggara pemilu tersebut dinilai melanggar aturan, maka kan ada DKPP gitu.
Dan ini semua juga diawasi oleh masyarakat, ya. Nah, civil society bisa melakukan upaya untuk melakukan kritik terhadap proses dan pengawalan terhadap pemilu kita. Nah, karena itu salah satu di antara modal demokrasi yang sehat itu adalah trust terhadap institusi-institusi demokrasi tersebut. Kenapa? Karena KPU, Bawaslu, DKPP ini juga adalah produk politik yang dihasilkan dari proses politik di parlemen, di mana semua kekuatan politik ya itu memiliki hak untuk memilih dan memilih mereka. Nah, mekanisme demokrasi ini tentu harus kita percayakan kepada institusi yang diberikan tugas dan mandat untuk melakukan itu. Kalau kita belum apa-apa sudah distrust terhadap lembaga penyelenggara pemilu, lalu dari sejak awal sudah skeptik, ya saya kira demokrasi kita tidak akan pernah memiliki kemajuan gitu kualitasnya. Nah, karena itu menurut saya ya tahap-tahapan pemilu yang sudah dilakukan oleh kita, menurut saya sudah pada on the track, pada track yang benar. Nah, karena itu besok kita sudah mulai berkampanye. Komitmen bersama untuk membangun sebuah pemilu damai, pemilu yang jujur, pemilu yang tanpa kecurangan, pemilu yang dilakukan secara langsung, bebas, rahasia. Saya kira adalah sesuatu yang memang harus kita percayai bersama bahwa inilah track yang harus kita lakukan. Baik. Nah, jika misalnya ada pelanggaran atau katakanlah orang menuduh ada abuse of power, yang perlu saya tegaskan bahwa kalau kita bicara soal capres cawapres, itu kan sebetulnya semua kita ini adalah semua keluarga gitu ya. Pasangan nomor 1 juga bagian dari instrumen pemerintah atau katakanlah bagian dari pemerintahan, apalagi kami juga sama. Ya, Pak Prabowo Menhan, wakilnya juga wali kota, kemudian di kubu nomor 3 juga cawapresnya adalah Menko Polhukam yang punya akses terhadap penyelenggaraan pemilu. Jadi menurut saya komitmen bersama tersebut harus ditunjukkan dengan memang kita percaya tentu masyarakat berhak untuk melakukan kritik, pengawalan, dan itu adalah bagian dari proses demokrasi yang harus kita jalankan bersama-sama begitu. Baik, Kang Aceh. Sampai situ dulu, Kang Aceh. Gitu. Sudah kami tangkap bahwa sebetulnya masing-masing paslon itu punya potensi untuk abuse of power ya. Tapi Kang Aceh menegaskan bahwa ya kita harus punya modal trust dulu kepada penyelenggara pemilu. Pertanyaannya adalah ketika tadi semua pihak dari penyelenggara pemilu, penegak hukum, kemudian parpol, paslon, semuanya berkomitmen mewujudkan pemilu damai tanpa kecurangan, apakah implementasinya itu akan semudah kata-katanya dan apa yang tertulis di atas kertas? Kita akan bahas nanti pemirsa usai jeda. Kalau kita ingat, menjelang pemilu tidak ada keriuh ramaian seperti pemilu kali ini. Kali ini ada begitu banyak yang menyuarakan tentang pentingnya kejujuran, pentingnya netralitas, kekhawatiran soal kecurangan. Sesuatu yang di dalam pemilu-pemilu dulu tidak muncul. Artinya ada kekhawatiran. Ada 2 bersama nanti sebagai kick off. Habis itu kita sudah mulai bagi tugas ya. Yang muda bergerak kemana-mana. Dan terima kasih atas komitmen yang dibangun. Tugas kita hari ini adalah melaksanakan
komitmen dan kata-kata yang sudah kita tanda tangan. Baik, kembali lagi di Prime Time News. Mas Sugeng, tadi kalau Kang Aceh mengatakan sebetulnya setiap paslon itu punya potensi lah untuk melakukan abuse of power karena masih ada yang menteri, masih ada yang kepala daerah. Tapi muncul PP nomor 53 tahun 2023 yang justru memperbolehkan menteri, legislator, kepala daerah itu tidak perlu mundur dari jabatannya ketika mengikuti Pilpres. Anda menilai ini kontraproduktif? Sangat menurut hemat kita. Jadi dari awal mestinya bahwa sebuah sikap politik itu kan tidak sekedar dari basis katakanlah ketentuan normatif undang-undang atau apa diperbolehkan itu. Tapi secara etis bagaimana coba membedakan antara dia sebagai pejabat publik di satu sisi, lantas sisi lain dia sebagai calon yang harus netral, independen, tidak boleh menggunakan fasilitas-fasilitas negara. Saya kira hampir tidak mungkin. Lebih baik menurut hemat kita adalah ya mundur gitu loh. Ya bagi menteri yang mencalonkan jadi eksekutif, demikian juga di legislatif kan begitu juga mestinya. Nah inilah ada kadang-kadang yang sifatnya ambiguitas kayak begini yang memberi peluang untuk abuse of power tadi, itu satu. Kedua, bahwa perasaan bahwa hari ini seolah-olah akan ada pemilu yang bisa saja menyimpang dari norma-norma yang seharusnya, bukan berdiri sendiri ini, ada proses yang panjang yang kalau dikatakan tadi disampaikan Bang Jazili misalnya nggak mungkin karena masing-masing sekarang udah ada KPU, ada Bawaslu, ada DKP, sistem yang berjenjang, ada sistem yang berjenjang, ada civil society yang mengawasi. Kalau kita bicara itu sama, MK itu ada menurut aturan tidak boleh memutus sesuatu yang menambah frasa kan begitu karena berlaku sebagai legislatif istilahnya yang pasif kan begitu. Tetapi bisa saja dilakukan tanpa penambahan melalui institusi yang lain tetap jalan ini dengan sebuah obsesi-obsesi kekuasaan yang menurut hemat kita hari ini kita agak aneh semuanya. Semua misalnya ahli-ahli tata negara sebagaimana dikritik juga menyatakan sebenarnya tidak bisa memutuskan sebagaimana. Tapi bisa karena ini karena ada kekuatan negara yang secara normatif hampir dikatakan tidak mungkin. Tetapi bisa terjadi. Demikian juga nanti di kecurangan-kecurangan ini. Secara normatif tidak mungkin, tetapi secara faktual bisa saja terjadi berdasarkan apa yang sudah berjalan selama ini. Apalagi ada obsesi-obsesi tinggi untuk apakah meneruskan kebijakan yang sudah hebat, sudah bagus. Semua menumpuk menjadi satu adalah sebuah pembenaran mempengaruhi psikologi kita bersama. Dan inilah yang kita catat. Tapi benar bahwa kita tetap harus optimis. Kita sebagai bangsa tidak boleh menyerah begitu. Tapi bahwa indikasi itu saya kira bukan isapan jempol. Bukan tanpa asbabul nuzulnya jelas ada. Begitu yang kita maksud. Baik. Mbak Dahlia, kalau dibilang semua pihak sudah berkomitmen untuk menjalankan pemilu yang damai tanpa kecurangan. Tapi apakah dalam implementasinya, Mbak Dahlia kan juga mantan komisioner KPU di DKI Jakarta, pasti punya banyak sekali pengalaman. Dalam implementasinya apakah sulit buat penyelenggara pemilu untuk betul-betul menjalankan, menindaklanjuti segala macam laporan pelanggaran kecurangan dengan adil? Ya, saya setuju tadi Pak Aceh bilang kita kan punya instrumen penegakan hukum pemilu, ada Bawaslu, DKPP dan seterusnya. Tetapi Bawaslu, KPU, DKPP itu hanya bisa menjangkau hal-hal yang sifatnya administratif dan hukum material dari sebuah pelanggaran. Tidak bisa menjangkau misalnya bentuk-bentuk pelanggaran yang sifatnya perekayasaan atau abuse of power. Karena itu berada dalam lini kekuasaan dan contoh-contohnya sudah sangat jelas terlihat. Misalnya bagaimana kemudian kepala desa itu diminta untuk mendukung gitu ya. Padahal dalam undang-undang pemilu saja kepala desa itu harus netral. Tetapi memang saya paham sekali nih kontestan itu biasanya punya logika bahwa kalau kita menunjukkan kepada masyarakat kita didukung banyak orang, banyak kelompok, masyarakat akan terbawa untuk memilih yang paling banyak dukungannya. Sehingga
logika itu dipakai, ya nggak apa-apalah melanggar, kita mobilisasi semua, termasuk kalaupun melanggar, yang penting ada kesan bahwa dukungan kita sangat besar dari kepala desa kah, dari aparat manakah gitu ya. Itu yang bisa menggiring emosi masyarakat, ya udahlah milih ini aja, ini soalnya dukungannya udah banyak banget, pasti menang. Mereka nggak mau dukung yang misalnya potensi menangnya itu kecil, hanya karena misalnya ada pihak-pihak yang memanfaatkan, ya udah nggak apa-apa, kita melanggar. Yang penting kan opini masyarakat tergiring untuk memilih siapa yang banyak didukung. Padahal nggak boleh memobilisir kepala desa, nggak boleh menggunakan aparat-aparat untuk melakukan ketidakadilan dalam misalnya penyiaran kampanye. Kita lihat atribut kampanye itu banyak ditertibkan, kecuali misalnya ada partai tertentu yang dia bertahan di situ, berarti kan nggak adil. Kenapa kok misalnya alat peraga saya dicopot, Makanya tapi pertanyaan partai saya, lain kok apakah enggak Bawaslu hari ini bisa adil di tengah misalnya ada banyak sekali dugaan ini akan ada abuse of power, ada kekuatan di belakang salah satu paslon dan sebagainya? Lalu kita dibilang ya udah kalau ada pelanggaran lapor aja, enggak kayak gitu. Maksud saya ini yang dikedepankan harus adabnya dulu, etikanya dulu. Emang semua harus melanggar dulu terus lapor, itu namanya logika orang yang tidak beradab dalam berpolitik. Kalau berpolitik itu kita paham, oh biar saya melanggar saya ikut aturan seperti ini, oh jangan kampanye dulu. Jangan kemudian ketika kita bilang ini banyak pelanggaran, oh silakan aja lapor Bawaslu. Enggak, kalau kita jadi kontestan kita harus paham dulu, jangan melanggar bos. Tapi hari gitu ini ya. Mbak Dahlia, kubu paslon nomor 2 juga tidak lepas dari tudingan pelanggaran, kecurangan. Misalnya ada video ASN di Boyolali diduga mengembalikan dana iuran untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Sikap TPN Ganjar Mahfud terhadap berbagai tudingan pelanggaran dan kecurangan ini bagaimana? Kita di TPN tidak pernah sama sekali melakukan instruksi itu. Kalau ada pihak-pihak yang melakukan itu pasti kami langsung panggil. Dan itu sudah kami tindak lanjuti. Kami nggak mau jadi pihak yang melanggar ya, karena kami mengedepankan etika adab. Tadi Pak Ganjar udah jelas bilang, kita itu tidak hanya seremoni aja. Semua tindakan kita itu, komitmen kita tidak hanya dalam pikiran, tapi di pikiran turun ke hati, lalu juga diimplementasikan dalam bentuk tindakan. Nah saya rasa kita ini sekarang jangan selalu mindsetnya adalah ya udah kita main pakai jalur hukum aja. Kalau dia melanggar silakan laporkan, enggak. Kita sama-sama dulu komitmen tadi adalah kita ini harus berpolitik secara beretika gitu ya. Besok oke, kita sudah mulai kampanye. Tapi harap instrumen-instrumen kekuasaan itu jangan digunakan untuk menciptakan opini bahwa ada calon yang paling dominan dan yang pasti menang, sehingga masyarakat kemudian tergiring untuk itu gitu, tanpa melihat lagi kelebihan dan kekurangan masing-masing pasangan calon. Baik. Terakhir, Kang Aceh, belakangan sejumlah tudingan pelanggaran, kecurangan juga mengarah ke paslon nomor 2. Tidak dipungkiri karena ada faktor anak presiden, ada Gibran di situ. Misalnya saya sebutkan salah satu contoh dugaan pelanggaran, pembagian sembako beras bergambar Prabowo Gibran di Lamongan misalnya. Apa sikap TKN Prabowo Gibran terhadap berbagai tudingan pelanggaran kecurangan yang terjadi ini? Enggak. Yang ingin saya tegaskan pertama kali adalah bahwa semua kita ini kan sebetulnya punya instrumen terhadap kekuasaan. Terutama saya kira hampir sebagian besar partai politik pendukung, baik pendukung nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu punya kepala daerah. Ya, misalnya di tempat daerah pemilihan saya, kepala daerahnya itu adalah partainya Mas Sugeng. Ya. Nah, jadi kalaupun juga misalnya daerah pemilihan saya di Kabupaten Bandung itu partainya didukung oleh partainya Mas Sugeng gitu ya, dan pasangan calonnya Amin. Nah, kita juga punya gitu ya. Misalnya di tempatnya Mbak Delian itu juga memiliki kepala daerah dari kader partai kita masing-masing gitu. Jadi sesungguhnya ya kalau kita mau jujur ya, yang saya bilang tadi instrumen kekuasaan kita semua ini punya. Hanya persoalannya adalah siapa yang punya komitmen dan punya keinginan untuk sama-sama menjaga ini semua. Dan saya kira tadi telah ditunjukkan oleh kita semua gitu loh, tentang bagaimana komitmen kita tersebut. Nah sekarang ya yang harus kita kedepankan adalah bagaimana mekanisme demokrasi ini berjalan sesuai dengan yang selama ini telah kita berpengalaman sebagai negara demokrasi, ya.
kita semua sudah sangat berpengalaman ini dalam konteks bagaimana pemilu gitu ya. Oke. Saya sama Mas Sugeng 2019 yang lalu sama-sama sebagai tim kampanye untuk mendukung Presiden Jokowi, dan komitmen itu pun juga sudah kita tunjukkan sekarang dan akan terus kita tunjukkan bahwa proses politik ke depan ini ya harus kita jaga, karena bagaimanapun ya kami juga misalnya tidak mau juga belum apa-apa sudah menuding, padahal dugaan-dugaan terhadap misalnya salah satu bupati di basis partai tertentu telah terang-terangan mendukung capres cawapres tertentu, tapi ya kita kembalikan saja kepada mekanisme yang berlaku gitu ya. Baik. Nah, jadi karena itu menurut saya ya bahwa kita harus trust seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo terhadap mekanisme ini. Termasuk juga soal tidak mengundurkan dirinya, baik itu pasangan capres, cawapres, kepala daerah, menteri dan lain-lain. Itu kan sebetulnya bukan hanya untuk pasangan nomor 2 ya. Pasangan nomor 3 pun juga adalah menteri gitu. Oke. Jadi Baik, ini kalau adalah begitu. sebagai implementasi dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang digugat oleh salah satu partai yang kemudian menghasilkan bahwa pejabat-pejabat politik itu tidak perlu mengundurkan diri gitu. Baik, Kang Ya, Aceh. jadi Oke, pesannya jadi sudah kami karena tangkap, itu kita menurut kembalikan kepada mekanisme yang Jangan berlaku. sampai begini Mbak Ya. Vivi, jangan sampai Sedikit. kita ini ya menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Terpecik Itu ke yang muka kita sendiri. harus Oke. Baik, Kang Aceh, terima kasih sudah bergabung bersama Sama-sama, kami di Prime Time makasih. News hari ini. Terima kasih, Kang Aceh. Sedikit saja, Mas Sugeng, karena sudah di-mention oleh Kang Aceh soal semuanya punya instrumen kok untuk melakukan ini. Jadi Dan kita, kembali kepada mekanisme yang berlaku. Kita tetap optimis dan kita tetap menaruh kepercayaan kepada penyelenggara pemilu, jadi KPU, Bawaslu, dan DKPP, bahkan Mahkamah Konstitusi kan nanti kalau terjadi dispute terhadap hasil. Tetap kita menghormati itu bahwa tadi ada tanda-tanda, ada gejala, ada simptom bahkan sampai tingkatnya itu yang sama-sama kita cermati. Tentunya kita tidak lantas dengan begitu meraung-raung, tapi bahwa ini adalah sebagai sebuah fenomena atau sebuah keadaan yang jangan sampai itu terjadi. Kan itu intinya yang menjadi concern kita. Kenapa? Karena setback betul kalau itu terjadi. Ingat itu mahal betul rasanya kita sebagai bangsa menyelenggarakan pemilu kalau itu nanti delegitimasi. Kan ujungnya kayak begitu. Baik, kita ingin menghasilkan pemenang pemilu ya tanpa kecurangan. Betul. Terima kasih Mas Sugeng, Mbak Dahlia, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.